Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Kusdinar, Angkatan 2 Kelompok 3 akan menyampaikan resum kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Dalam kegiatan kesiapsiagaan bela negara terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama yaitu baris berbaris dan tata upacara, yang kedua yaitu keprotokolan, yang ketiga yaitu kewaspadaan dini, yang keempat membangun tim, yang terakhir yaitu cara kamalam dan api semangat bela negara atau ASBN. Yang pertama yaitu baris berbaris dan tata upacara, yaitu suatu wujud latihan fisik diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar sesama. Adapun manfaatnya yaitu menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Yang kedua yaitu keprotokolan. Yang pertama yaitu konsep keprotokolan. Konsep keprotokolan yaitu pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan melalui tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Yang berikutnya yaitu tata tempat yang akan diuraikan di slide berikutnya. Yang ketiga yaitu tata upacara, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa tata upacara adalah aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Yang keempat yaitu tata penghormatan. Tata penghormatan meliputi tata cara pemberian penghormatan dan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran upacara. Yang kelima yaitu pelaksanaan kegiatan apel. Apel adalah suatu kegiatan berkumpul untuk mengetahui kehadiran dan kondisi personil dari suatu instansi perkantoran atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan secara rutin. Yang keenam yaitu etika keprotokolan. Menurut Erawanto, etika keprotokolan dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk tutur, sikap, dan perbuatan yang baik dan benar berdasarkan kaidah norma universal yang dilakukan secara sadar dalam tata pergaulan yang berlaku pada tempat, waktu, dan ruang lingkup serta situasi tertentu untuk menciptakan komunikasi dan hubungan kerjasama yang positif dan harmonis baik antar individu, kelompok masyarakat, dan lembaga, bangsa, dan negara. Kemudian yaitu terkait tata tempat, yang pertama yaitu pengertian umum dan hakikat, yang kedua aturan dasar tata tempat, yang ketiga aturan tata tempat, yang keempat itu acara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah. Terkait pengertian umum dan hakikat berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Berikutnya yaitu aturan dasar tata tempat. Ada beberapa aturan atau ketentuan. Yang pertama, orang yang berhak mendapatkan tata urutan yang pertama adalah mereka yang punya jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua, jika menghadap meja maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat paling tengah. Kemudian tempat sebelah kanan luar atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Berikutnya, apabila naik kendaraan, bagi menteri atau kepala LPNK atau seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka jika di pesawat udara naik paling akhir, turun paling dahulu. Jika di kapal laut, kereta api, dan mobil, maka naik dan turun paling dahulu. Kemudian yang kelima, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. Yang keenam yaitu jajar kehormatan. Orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. Kemudian aturan tata tempat terdiri dari beberapa aturan, namun saya akan menguraikan
terkait aturan yang pertama, yaitu aturan tata tempat bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah di pusat yang terdiri dari presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga negara, duta besar asing, menteri, pejabat setingkat menteri, kepala LPNK, kepala perwakilan RI di luar negeri, kemudian gubernur dan wakil gubernur, ketua muda MA, anggota MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan hakim agung, kemudian bupati, wali kota, dan wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota. Kemudian berikutnya yaitu acara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah. Yang pertama yaitu pada acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, dan diadakan di daerah. Apabila dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka menteri pimpinan LPNK yang bersangkutan mendampingi presiden atau wakil presiden. Jika pada acara diselenggarakan kenegaraan oleh pemerintah yang daerah bertempat di daerah itu sendiri dan dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka yang mendampingi adalah gubernur yang bersangkutan sebagai tuan rumah. Berikut adalah contoh aturan tata tempat, yaitu para duta besar, kepala perwakilan negara asing mendapat tempat kehormatan berada di sebelah kanan dari tempat presiden atau wakil presiden. Foto berikutnya yaitu pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat yang paling tengah. Contoh berikutnya yaitu apabila naik pesawat udara yang mendapat tata urutan paling utama yaitu naik paling akhir dan turun paling dahulu. Terlihat dari gambar turun paling dahulu. Kemudian terlihat juga pada gambar yaitu presiden mempunyai jabatan tertinggi urutan yaitu berada paling depan atau paling mendahului. Berikutnya yaitu terkait kewaspadaan dini, yaitu kegiatan kesiapsiagaan bela negara berikutnya, yaitu kemampuan kewaspadaan dini ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan militer secara optimal sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi tiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Kemudian berikutnya yaitu membangun tim. PNS yang samapta adalah PNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka PNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Berikutnya yaitu Caraka Malam atau jurit malam bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan memegang penyimpanan rahasia organisasi dan rahasia negara. Kemudian yaitu Api Semangat Bela Negara atau SBN, Api Unggun, dilaksanakan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.